Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi fonologi terkait dengan gugus dan deret konsonan, asimilasi dan disimilasi, fonem suprasegmental, dan juga tulisan fonetis. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Maulida Zahra Kutrotu Ain, dengan nomor induk mahasiswa 2101421010. Saya, Fajrina Kusuma Handayani, dengan nomor induk mahasiswa 2101421065. Saya, Ikvina Hasanatika, dengan nomor induk 2101421072. Perkenalkan, saya Aisyah Syam Oktavianti dengan nomor induk mahasiswa 210142103. Yang pertama adalah gugus dan deret konsonan. Seperti halnya dengan sistem vokal yang mempunyai diftong dan deretan vokal yang biasa, sistem konsonan juga mempunyai gugus konsonan dan deretan dua konsonan yang biasa dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan gugus konsonan adalah dua buah konsonan yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata, sedangkan yang dimaksud deret konsonan adalah dua buah konsonan yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Gugus konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain BR seperti pada kata Brahma dan Labrak, BL seperti pada kata belangko dan sembelih, BJ seperti pada kata objektif, DR seperti pada kata drama dan Dracula, DW seperti pada kata Dudarma, DY seperti pada kata Madya, FL seperti pada kata flanel dan inflasi, FR seperti pada kata infra, GL seperti pada kata global dan gladi. Berikutnya adalah GR seperti pada kata gram dan grafis, KL seperti pada kata klasik dan klinik, KR seperti pada kata kritik dan Kristen, KS seperti pada kata satria dan eksponen, KW seperti pada kuartil dan kuarter, PR seperti pada kata pribadi dan keprok, PS seperti pada kata psikolog dan psikopat, SL seperti pada kata slogan. Gugus fonem selanjutnya adalah gugus fonem SP, seperti pada kata spontan dan spesial. Selanjutnya gugus fonem SR, seperti pada kata serigala dan seronok. Selanjutnya gugus fonem ST, seperti pada kata studio dan stasiun. Gugus fonem SW, seperti pada kata swadaya dan swasta. Gugus fonem SK, seperti pada kata skala. Gugus fonem TR, seperti pada kata tragedi dan trauma. Gugus fonem TY seperti pada kata satya. Sedangkan apabila ada tiga konsonan yang berderet dalam satu suku kata, maka pada umumnya konsonan yang pertama berbunyi S, yang kedua berbunyi T atau P, dan yang ketiga berbunyi R atau L. Pada umumnya seperti itu. Contohnya, ada gugus fonem STR seperti pada kata strategi, struktur, dan strata. Kemudian gugus fonem SPR pada kata spray, gugus fonem SKR pada kata skripsi dan manuskrip, gugus fonem SKL seperti pada kata sklerosis. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain konsonan BD seperti pada kata sabda, konsonan BH seperti pada kata subhat, konsonan BL seperti pada kata kiblat, konsonan HP seperti pada kata tahbis, konsonan HK seperti pada kata mahkamah, konsonan HL seperti pada kata bahlul, konsonan HM seperti pada kata tahmid, konsonan HT seperti pada kata tahta, konsonan KB seperti pada kata takbir dan akbar, konsonan KL seperti pada kata iklan, konsonan KM seperti pada kata sukma. Lalu ada konsonan KR seperti pada kata takrir, konsonan KS seperti pada kata siksa, konsonan KT seperti pada kata bakti atau bukti, konsonan petik D seperti pada kata ba'da, konsonan petik L seperti pada kata takluk atau taklik. Selanjutnya ada konsonan petik M seperti pada kata bakmi atau makmum, konsonan petik N seperti pada kata makna, laknat, lalu konsonan petik Y seperti pada kata rakyat, rukyah, lalu konsonan LB seperti pada kata kalbu dan talbiyah, konsonan
LD seperti pada kata kaldu, konsonan LM seperti pada kata Helma dan Gulma, konsonan LP seperti pada kata pulpen dan ballpoint, konsonan MB seperti pada kata sambut dan timbul, konsonan MP seperti pada kata simpan dan sampul, konsonan NC seperti pada kata hancur dan lancip. Lalu selanjutnya ada konsonan ND seperti pada kata janda dan tunda, konsonan NJ seperti pada kata janji dan tanjung, konsonan NP seperti pada kata tanpa, konsonan NT seperti pada kata nanti dan pantun, konsonan NG seperti pada kata langgar dan mangga, lalu KR seperti pada kata bangkrut, dan konsonan PT seperti pada kata baptis. Lalu ada RB seperti pada kata karbon dan terbang, konsonan RC seperti pada kata karcis, dan RD seperti pada kata kerdil dan kardus. Contoh yang selanjutnya adalah fonem RG seperti pada kata surga, harga. Fonem RH seperti pada kata berhala, fonem RJ seperti pada kata terjang dan terjal, fonem RK seperti pada kata berkas dan harkat, fonem RL seperti pada kata perlu, fonem RM seperti pada kata norma, fonem RN seperti pada kata sirna, fonem RP seperti pada kata korpus, fonem RS seperti pada kata sirsak, fonem RT seperti pada kata kertas dan karton, fonem SB seperti pada kata tasbih, fonem SK seperti pada kata miskin dan riskan, fonem SL seperti pada kata muslim, fonem SR seperti pada kata mesra dan pasrah, fonem SP seperti pada kata puspa, fonem JD seperti pada kata tajdid, fonem TL seperti pada kata mutlak, dan fonem TM seperti pada kata ritme. Dari pola suku kata dan deretan konsonan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jajaran konsonan yang berada di luar kedua kelompok ini akan terasa asing di telinga kita dan akan terucapkan dengan agak tersendat-sendat. Kata seperti Kafka dan Adun kelihatan dan terdengar aneh bagi kita, karena deretan konsonan FK dan TD tidak terdapat dalam pola urutan konsonan bahasa kita. Meskipun konsonan F, K, T, dan D masing-masing merupakan fonem bahasa Indonesia. Catatan: untuk memudahkan lafal, seringkali deret konsonan hilang karena diselipi vokal tengah sedang, yaitu E. Seperti kata coklat menjadi coklat, tasbih menjadi tasbih, dan kata pasrah menjadi pasrah. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai asimilasi. Pengertian asimilasi menurut Abdul Khair adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Menurut Harimurti Krida Laksana, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkannya mirip atau sama dengan bunyi yang lain di dekatnya. Sedangkan menurut Parera, asimilasi adalah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi berdampingan atau kontinu atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran. Dan menurut Katamba, assimilation is the modification of a sound in its neighborhood. Terjemahannya, asimilasi adalah modifikasi suara pada lingkungan di sekitarnya. Nah, dari beberapa pengertian berdasarkan tokoh-tokoh tadi, dapat disimpulkan bahwa asimilasi adalah proses perubahan suatu bunyi akibat pengaruh bunyi yang berdekatan, sehingga bunyi tersebut berubah menjadi sama atau mirip dengan bunyi yang mempengaruhinya. Nah, asimilasi ini ada macam-macam dan dikategorikan berdasarkan pertama yaitu perubahan fonem. Berdasarkan perubahan fonem, ada asimilasi fonetis. Menurut Parera, asimilasi fonetik adalah penyesuaian bunyi dengan bunyi yang lain, tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Dalam hal ini, bunyi akan berubah namun tidak dengan fonemnya. Contohnya pada bahasa Simalungun, terdapat kata donghon. Nah, kata donghon ini akan mengalami asimilasi fonetis sehingga dapat dibaca dokon, namun fonemnya tidak berubah ya.
Nah, berdasarkan perubahan fonem, di sini yang kedua ada asimilasi fonemis. Asimilasi fonemis adalah perubahan bunyi dengan penyamaan atau pemiripan fonem dengan fonem lainnya dengan merubah fonemnya. Contoh, pada bahasa Inggris terdapat kata unbelievable. Nah, unbelievable ini fonem N-nya berubah menjadi fonem M karena pengaruh fonem B. Saya ulangi, fonem N berubah menjadi fonem M karena pengaruh fonem B. Begitu. Kemudian berdasarkan tempat fonem terasimilasi. Nah, yang pertama ada asimilasi progresif. Asimilasi progresif menurut Roger Les adalah pengaruh bergerak dari kiri ke kanan atau ke depan. Dalam hal ini, artinya bunyi yang terasimilasi terletak sesudah pengasimilasinya. Contohnya pada kata kolnis dalam bahasa Latin kuno. Nah, setelah mengalami asimilasi secara progresif akan berubah menjadi kollis. Dalam hal ini, fonem N dipengaruhi oleh fonem L yang terletak sebelum fonem N tersebut. Nah, masih sama dengan asimilasi progresif tadi. Ada juga asimilasi progresif yang tergolong asimilasi fonetis, yaitu perubahan bunyi T pada kata stop. Bunyi T merupakan bunyi apikodental pada kata topi. Nah, ini T-nya ada di awal ya, dan bersifat apikodental. Setelah T berjejer dengan S pada kata stop, nah ini diawali dengan S sebelum bunyi T. Nah, bunyi T jadi dipengaruhi oleh S yang merupakan bunyi lamino alveolar. Jadi, T yang merupakan bunyi letup apikodental berubah menjadi letup lamino alveolar disebabkan oleh pengaruh secara progresif dari bunyi S yang merupakan geseran lamino alveolar. Nah, setelah itu berdasarkan tempat fonem terasimilasinya ini ada juga asimilasi regresif. Menurut Roger Les, asimilasi regresif adalah pengaruh itu dari kanan ke kiri atau belakang. Dalam hal ini artinya bunyi yang terasimilasi terletak sebelum pengasimilasinya. Contohnya pada kata imperfect. Nah, ini belum terasimilasi ya. Setelah terasimilasi secara regresif menjadi imperfect. Dari imperfect menjadi imperfect. Nah, awal mulanya adalah in yang ditambah dengan perfect. Ini dalam bahasa Inggris ya, kemudian menjadi imperfect. Lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi imperfect. Nah, kemudian ada juga al-salam. Nah, ini bunyi L dipengaruhi oleh bunyi S sehingga lebur menjadi as-salam. Nah, ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi as-salam. Dalam asimilasi regresif juga ada yang tergolong asimilasi fonetis. Nah, contohnya perubahan bunyi N pada kata bandul. Perubahan bunyi N pada kata bandul. Nah, bunyi N merupakan bunyi apiko-alveolar pada kata roman. Nah, ini N-nya di belakang berdiri sendiri, tidak dibarengi dengan yang lainnya. Ini N, di belakang N sendiri. Nah, ini merupakan bunyi apiko-alveolar. Setelah N berjejer dengan D pada kata bandul, N dengan D pada kata bandul. Nah, bunyi N ini dipengaruhi oleh bunyi D yang merupakan bunyi apikopalatal. Jadi, N yang merupakan nasal apikoalveolar berubah menjadi nasal apikopalatal disebabkan oleh pengaruh secara regresif dari bunyi D yang sebelumnya merupakan letup apikopalatal. Nah, berdasarkan tempat fonem terasimilasinya, di sini yang ketiga ada asimilasi resiprokal. Asimilasi resiprokal adalah dua fonem yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga kedua fonem tersebut berubah menjadi fonem yang berbeda dari semula. Nah, contoh dari asimilasi resiprokal ini ada dalam bahasa Batak Toba, yaitu terdapat kata
bereng yang artinya lihat, dan hamu yang artinya hamu. Nah, bila digabung, kedua kata tersebut menjadi bereng hamu. Namun ini belum terasimilasi ya. Nah, bunyi eng dan h ini dalam kata bereng hamu selanjutnya akan mengalami perubahan menjadi k, sehingga penggabungan katanya menjadi berek kamu. Nah, karena bunyi k tadi merupakan fonem yang berbeda ya dari eng dan h, maka peristiwa ini disebut dengan asimilasi fonemis atau lebih tepatnya tadi asimilasi resirokal, begitu ya. Nah, yang terakhir ini berdasarkan sifat asimilasinya. Berdasarkan sifat asimilasinya, ada dua jenis asimilasi. Yang pertama, asimilasi total. Nah, asimilasi total adalah proses ketika fonem terasimilasi secara penuh, sehingga fonem tersebut disamakan seutuhnya dengan fonem yang mempengaruhinya. Contohnya, pada kata irregular. Nah, pada kata ini terbentuk dari in ditambah dengan regular atau irregular. Ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian menjadi irregular. Ini dalam bahasa Inggris. Yang semula irregular menjadi irregular, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi irregular. Begitu. Nah, bunyi N ini mengalami asimilasi oleh R secara penuh sehingga N-nya melebur menjadi R seutuhnya. Nah, karena menjadi R seutuhnya, maka dapat dikatakan bahwa proses ini merupakan proses asimilasi total. Nah, masih sama dengan sifat asimilasinya, yaitu ada asimilasi parsial. Asimilasi parsial adalah proses ketika fonem terasimilasi sehingga fonem tersebut disamakan sebagian dengan fonem yang mempengaruhinya. Contohnya pada kata imperfect. Sebelumnya, sebelum terasimilasi, kata imperfect ini berasal dari in dan perfect. Nah, n pada kata in ini terasimilasi parsial menjadi m. Mengapa parsial? Karena hanya sebagian saja. Apabila penuh, maka n tadi akan sepenuhnya menjadi p, imperfect. Nah, itu asimilasi total ya. Namun di sini tidak secara total karena dari imperfect menjadi imperfect. Ini agar dalam pengucapannya mudah ya. Nah, karena hanya sebagian saja tidak berubah seutuhnya, maka dinamakan asimilasi parsial. Mari kita baca penjelasan di bawahnya. Hal ini karena bunyi P, nah bunyi P ini tadi merupakan bilabial. Ini mengasimilasi atau mempengaruhi bunyi yang berada pada sebelumnya, yaitu N tadi. Nah, N tadi semula adalah nasal apiko-alveolar, kemudian berubah menjadi M yang merupakan nasal bilabial. Nah, fonem N ini hanya berubah sebagian saja menjadi M, tidak seutuhnya menjadi fonem P yang mempengaruhinya tadi, sehingga dikatakan ini merupakan proses asimilasi parsial. Nah, itu dia penjelasan kami mengenai asimilasi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Jika dalam asimilasi dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama, maka dalam kasus disimilasi dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Contoh disimilasi. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari menggabungkan awalan ber dan kata ajar. Seharusnya ber plus ajar menjadi berajar. Namun, di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga terbentuklah kata belajar. Contoh lainnya, bunyi R dan R pada awalan ter dan kata antar yang seharusnya menjadi terantar, tetapi ter plus antar diubah menjadi bunyi L dan R sehingga menjadi telantar. Perubahan ini termasuk dalam kasus disimilasi sinkronik. Contoh yang kedua, kata cinta dan cipta berasal dari bahasa Sanskerta cita. Konsonan TT pada kata cita mengalami perubahan menjadi PT untuk cipta dan NT untuk cinta. Perubahan ini termasuk dalam kasus disimilasi diakronik.
Bila disimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lainnya, maka disimilasi terjadi bila dua bunyi yang sama karena berdekatan letaknya, baik kontinu maupun diskret, berubah menjadi tidak sama. Kalau dalam asimilasi fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka disimilasi fonem tersebut seakan-akan menjauhi persamaan dengan fonem sekitarnya. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Proses ber plus ajar menjadi belajar menunjukkan pelainan itu. Bunyi R yang berdekatan cenderung untuk menjadi tidak sama. Bentuk pinjaman corner atau tendangan sudut dalam sepak bola menjadi cornel. Emmer menjadi ember dan sarjana menjadi sarjana. Materi yang berikutnya adalah mengenai bunyi suprasegmental. Fonem segmental terdiri dari vokal dan konsonan yang dapat dianalisis keberadaannya, sedangkan fonem suprasegmental merupakan fonem yang kehadirannya bersama dengan fonem segmental. Bunyi suprasegmental merupakan bunyi yang menyertai bunyi segmental, antara lain berupa tekanan, nada, dan intonasi. Bunyi suprasegmental disebut juga fonem sekunder. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmenkan karena keberadaan bunyi tersebut mengiringi, menindih, maupun menemani bunyi segmental. Bunyi suprasegmental juga disebut sebagai bunyi non-segmental. Ciri-ciri yang dimiliki oleh fonem suprasegmental menurut Marsono diantaranya, yang pertama adalah panjang atau kuantitas. Bunyi segmental yang diucapkan dengan waktu lama memiliki ciri prosodi yang panjang. Namun, apabila bunyi segmental diucapkan hanya sebentar, bunyi suprasegmental yang menyertainya memiliki ciri prosodi pendek. Panjang pendeknya nada dalam bahasa tertentu dapat membedakan makna. Yang kedua adalah nada. Variasi nada yang mengiringi bunyi segmental disebut dengan intonasi. Nada melibatkan tinggi atau rendahnya bunyi. Bunyi segmental yang diucapkan dengan frekuensi getaran tinggi akan disertai bunyi suprasegmental dengan nada tinggi, sedangkan bunyi yang lebih rendah frekuensi getarannya akan disertai nada yang semakin rendah. Variasi nada dibedakan menjadi, yang pertama adalah nada rendah ditunjukkan oleh angka 1, yang kedua adalah nada sedang ditunjukkan oleh angka 2, yang ketiga adalah nada tinggi ditunjukkan oleh angka 3, dan yang terakhir adalah nada sangat tinggi yang ditunjukkan oleh angka 4. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan menyangkut kuat dan lemahnya bunyi. Sebuah bunyi segmental dengan ketegangan dan kekuatan yang melebarkan amplitudo tentunya disertai dengan bunyi suprasegmental dengan ciri prosodi tekanan keras. Bunyi yang diucapkan dengan amplitudo sempit akan disertai oleh bunyi suprasegmental dengan tekanan lemah. Yang terakhir adalah jeda atau persendian. Jeda adalah perhentian bunyi bahasa. Fonem segmental dalam suku kata, frasa, klausa, kalimat, serta wacana akan disertai ciri prosodi berupa jeda, baik yang jelas maupun tidak. Berdasarkan tempatnya, jeda dibedakan menjadi: yang pertama adalah jeda antar suku kata dalam kata yang ditandai dengan. Yang kedua adalah jeda antar kata dalam frasa yang ditandai dengan. Yang ketiga adalah jeda antar frasa dalam klausa yang ditandai dengan. Dan yang terakhir adalah jeda antar kalimat dalam wacana yang ditandai dengan. Transkripsi fonetis. Transkripsi ialah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transkripsi fonetis adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Dalam kajian linguistik internasional dikenal adanya abjad fonetik, yaitu The International Phonetic Alphabet atau disingkat IPA, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1886 oleh The International Phonetic Association.
Transkripsi fonetis ditandai dengan 2 kurung siku. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman cermati tabel di bawah ini. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.